Apa itu adverbia? Adverbia dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kata keterangan. Secara sederhana, adverbia adalah kata keterangan yang fungsinya memberikan penjelasan atau keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan nomina predikat atau nomina yang berfungsi sebagai predikat. Nah, adverbia bisa berperan sebagai kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan atau numeralia. Akan tetapi, kata keterangan tidak bisa diterapkan sebagai penjelas pada kata benda dalam sebuah kalimat. Penggunaan kalimat adverbia juga akan membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu hal atau peristiwa dalam sebuah kalimat. Nah, setelah kita tahu apa itu adverbia, adverbia juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri adverbia adalah yang pertama, kata keterangan selalu berada di awal atau di akhir kalimat. Yang kedua, tidak bisa diterapkan sebagai penjelas nomina dan pronomina. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai penjelas pada jenis kata kerja, dan kata bilangan. Yang keempat, bebas digunakan dalam semua jenis kalimat. Adverbia bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kata keterangan bentuk tunggal dan kata keterangan bentuk gabungan. Perbedaan dari kedua bentuk kata keterangan ini terletak pada penggunaan verba atau kata kerja. Contoh adverbia bentuk tunggal yaitu kata keterangan yang berupa kata dasar, kata ulang, serta kata berafiks tetapi bukan berupa frasa atau terdiri satu kata saja. Misalnya, sangat, hanya, agak, lebih, dan paling. Nah, berbeda dengan adverbia bentuk gabungan, yaitu terdiri dari dua kata keterangan. Yang contohnya, lagi pula, hampir pula, mau tidak, mau. Selain pembagian bentuk kata adverbia tadi, kata adverbia memiliki banyak jenis-jenis loh. Jenis adverbia ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada adverbia frekuentatif, atau keterangan yang digunakan untuk menyatakan tindakan secara berulang atau kebiasaan. Yang kedua ada adverbia kualitatif, yaitu jenis kata keterangan kualitatif digunakan untuk menjelaskan makna yang berkaitan dengan tingkat, derajat, dan mutu. Yang ketiga, ada adverbia kuantitatif, yaitu kata penjelas untuk menyatakan makna kalimat yang berhubungan dengan jumlah. Yang keempat, adverbia limiatif, sesuai dengan namanya, yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan makna yang berhubungan dengan pembatasan. Yang kelima, adverbia konstratif. Kata keterangan ini digunakan sebagai penjelas yang menyatakan adanya pertentangan dengan makna kata yang telah disampaikan sebelumnya. Yang keenam, ada adverbia waktu. Adverbia waktu ini digunakan untuk menerangkan makna yang berhubungan dengan waktu terjadinya suatu hal atau peristiwa. Yang ketujuh, adverbia kecaraan, yaitu jenis kata keterangan yang berfungsi untuk menyatakan makna yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu hal atau peristiwa. Yang terakhir, adverbia keniscayaan, yaitu kata keterangan yang digunakan sebagai penjelas atau menerangkan makna yang berhubungan dengan kepastian suatu hal atau terjadinya peristiwa. Nah, adapun contoh-contohnya. Yang pertama, keterangan frekuentatif. Contohnya, Nina selalu membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Itu kata keterangannya selalu. Contoh kata keterangan kualitatif, Rina dikenal sebagai murid yang paling pintar di sekolah. Nah, kata keterangannya yaitu paling. Contoh kata keterangan kuantitatif yaitu uang tabungan adik cukup untuk membeli handphone baru. Kata keterangan ini ditandai dengan cukup. Tidak ada yang boleh masuk selain karyawan. Nah, tanda keterangan ini ditandai dengan kata selain. Adapun contoh keterangan konstratif yaitu jangankan membalas pesan, dia malah pura-pura tidak kenal saat bertemu. Ini ditandai dengan kata malah. Contoh kata keterangan waktu ini yaitu ayah lekas pulang ke rumah setelah mengetahui adik sakit. Kata keterangannya yaitu lekas. Contoh dari kata keterangan kecaraan ini yaitu adik makan pelan-pelan karena giginya sedang sakit. Kata keterangannya adalah pelan-pelan. Nah, yang terakhir, kata keterangan keniscayaan. Contohnya, jangan khawatir, kamu pasti bisa melewati masa sulit ini. Kata keterangannya adalah pasti. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Apabila ada yang belum dimengerti atau yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan.